Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi dalam mata kuliah dasar-dasar teknik pantai dan lepas pantai. Anggota kami yaitu pertama ada Maftuhatus Solihah, kedua Amimutiyah Hestiwi, dan ketiga Safira Setia Pradanti. Nah, untuk materinya di sini akan membahas tentang refraksi gelombang. Oke, untuk pendahuluan, di sini ada sebuah gambar. Nah, ketika gelombang mulai memasuki ke dalam laut transisi atau di tengah itu, seperti yang terlihat di gambar, maka dasar laut mulai berpengaruh pada bentuk daripada gelombang itu sendiri, yang meliputi ada refraksi, shoaling, dan breaking. Nah, untuk sekarang, gelombang yang menjalar dari laut menuju ke pantai akan mengalami perubahan bentuk. Untuk di dalam laut transisi dan di dalam laut dangkal, yaitu yang dilingkari merah itu, untuk itu maka gelombang akan semakin tajam, sementara lembahnya landai. Dan pada saat terlalu tajam, maka gelombang itu akan pecah di akhir, di gambar sebelah kanan itu. Maka dari itu, tinggi gelombang dan arah datangnya gelombang itu sangat penting. Misalnya, untuk penentuan arus ataupun transport sedimen di daerah pantai. Oke, kita sudah memasuki intinya. Apa yang disebut dengan refraksi? Refraksi atau yang disebut juga pembiasan gelombang adalah peristiwa perubahan arah gelombang yang bergerak ke arah pantai dari kedalaman air yang dalam menuju ke kedalaman air yang dangkal. Yang pertama ada pengaruh ke kedalaman laut, kedua ada pada daerah dangkal cepat rampat gelombangnya itu akan lebih kecil. Yang ketiga ada gelombang akan berusaha searah dengan garis kedalaman laut atau tegak lurus pada garis pantai tersebut. Oke, sebagai contohnya, untuk kita makin memahami materi ini ada gambar. Yang gambar pertama ini bisa dijelaskan ketika gelombang datang ke daerah yang lebih dangkal, dia akan berusaha membelokkan seperti garis kedalaman laut tersebut. Lalu yang kedua, gambar kedua, ini bisa juga dilihat arah datangnya gelombang yang ditunjukkan dengan panah-panah yang berwarna merah ini. Dia memiliki kecepatan yang besar. Lalu saat mulai mendekati ke arah pantai itu, maka kecepatannya akan berkurang dan bentuk dari gelombangnya itu akan semakin mendekati ke bentuk pantai tersebut. Oke, lanjut lagi. Hal penting setelah terjadinya refraksi gelombang itu apa aja sih? Yang pertama, ada berapa sudutnya gelombang yang terjadi setelah adanya refraksi. Yang kedua, ada berapa ketinggian gelombangnya setelah refraksi terjadi. Ini ada rumus umum refraksi. Pertama ada arah datang gelombang, sin alfa sama dengan C per CO dikalikan sin alfa 0. Lalu ada koefisien refraksi, yaitu KR sama dengan akar cos alfa 0 per cos alfa. Lalu ada koefisien pendangkalan, yaitu KS sama dengan akar N0 dikalikan LO per N per kalikan L. Selanjutnya ada tinggi gelombang yang bisa dicari dengan rumus H sama dengan KS dikalikan KR dikalikan H0. Oke, sekarang saya akan menjelaskan satu contoh soal untuk mencari tinggi dan sudut datang gelombang, yaitu suatu deret gelombang merambat dari laut dalam menuju pantai yang mempunyai kontur dasar laut lurus dan sejajar dalam arah barat ke timur. Di laut dalam tinggi gelombangnya 2 meter, periode 8 detik, dan arah gelombang dari barat laut yaitu alfa 0 sama dengan 45 derajat. Tentukan tinggi dan sudut datang gelombang pada kedalaman 3 meter.
pertama penyelesaiannya yaitu kita mencari L0. L0 itu didapat dari 1,56 dikalikan T kuadrat, yaitu 1,56 dikalikan 8 kuadrat sama dengan 99,84. Selanjutnya C0. C0 itu didapat dari L0 per T, maka akan menghasilkan 12,48 M per detik, meter per detik. Lalu D per L0 sama dengan 3 per 99,84, hasilnya 0,03. Nah, di dalam tabel L1 didapatkan, di dalam tabel L1 ini kita mencari angka 0,03-nya. Nah, di yang dilingkari merah paling kiri itu D per L-nya itu, kalau kita punya D per L0, hasilnya itu 0,03, maka di dalam tabel L1 sudah ada D per L-nya nanti 0,07135. Nah, ini D per L sama dengan 0,07135. Lalu mencari L besar sama dengan 3 per 0,07135, hasilnya 42,05 meter. Lanjut kita mencari C. C itu L per T, maka hasilnya akan 5,26 meter per detik. Lanjut, arah datang gelombang pada kedalaman 3 meter itu berapa sih alfanya? Nah, caranya sin alfa sama dengan C per C0 dikalikan sin alfa 0, maka akan didapatkan alfa sama dengan 17,34 derajat. Lanjut kita mencari koefisien refraksi. Seperti tadi di atas rumusnya, KR-nya nanti kita akan menghasilkan 0,86. Berdasarkan tabel L1 lagi, didapatkan N 0,9388 di laut dalam. Nilai N0 sama dengan 0,5. Sehingga penangkalan, nah ini kita bisa cari di tabel L1. Nah, di tabel L1 ini ada N 0,9388 di paling pojok kanan itu N-nya. Maka kita akan mendapatkan KS 1,125 yang dilingkari merah. Oke, ketemu KS-nya, maka kita bisa mencari ketinggian gelombang, yaitu H sama dengan KS kali KR kali H0, sama dengan nanti kita akan menghasilkan 1,93 meter. Itu adalah tinggi gelombang pada kedalaman 3 meter. Oke, sekarang kita akan menonton video dulu, video refraksi gelombang. Nah, dari video yang sudah kita lihat, ini ada sedikit penjelasan, yaitu pada video itu menunjukkan contoh refraksi gelombang di daerah pantai yang memiliki garis kontur dasar laut dan garis pantai yang tidak teratur. Pada video tadi terlihat juga semakin menuju ke pantai, maka gelombang tersebut akan semakin berusaha sejajar atau mirip dengan garis kontur dan garis pantai tersebut. Lalu refraksi ini biasanya terjadi di daerah pantai kan, dan seringnya terjadi itu pada daerah tanjung dan teluk, namun lebih banyak itu berada di tanjung karena gelombang di sana akan lebih frekuensinya itu di gelombang yang ada di tanjung itu lebih cepat daripada di dalam teluk, seperti itu. Oke, sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Animation that shows wave crests coming in straight to the beach. And what I want you to imagine here is that off of the headland where the lighthouse is, the water here is probably shallow, whereas it's deeper over here in these two bays on both sides. So the waves slow down more here
and less here. And that causes refraction. You can see how the waves are bending and changing direction. Now, the reason this is important is that if we put arrows on the waves showing how their energy gets directed, the refraction causes the energy of the waves to be concentrated in the shallow water near the headlands where the waves wrap in and push together. So you're going to see the biggest waves and the most erosion right here, whereas the energy of the waves gets spread out in the deep bays on both sides. So the energy here is dissipated, and here you're going to see kind of small waves. Now, this process of refraction of waves bending in over shallow areas is very important for forming big surf waves. And we're going to look